1 Korintus 15 ayat 1-58 ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan semuanya yang akan juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang diberikan padaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang telah mengalir. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi baik kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga percaya kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan pada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Sebab segala sesuatu yang telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tapi kalau segala sesuatu akan menaklukkan dirinya di bawahnya, telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang puas dari Yesus. Apa gunanya hal itu? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan, minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebenarnya gadis, baik-baiknya jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa. Tapi mungkin ada orang-orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Apa yang kamu sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu.
Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bahkan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi, tapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ditaburkan dalam tubuh alamiah, dibangkitkan dalam tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang rohani. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dari apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa yang hukum Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita membuka dengan ingatan ini ya. Kamu tahu bahwa kekristenan itu kan ada sisi eksklusifnya ya. Benar nggak? Kristen itu ada sisi eksklusifnya. Alias Kristen itu adalah sesuatu agama yang bukan menyamaratakan semua orang itu sama, dalam arti kayak orang yang percaya dan orang tidak percaya itu sama. Ya, kamu percaya apa aja tuh ya sama gitu kan. Enggak begitu ya. Kristen itu kan agama yang percaya bahwa kepercayaan kita itu membuat perbedaan. Sikap kita terhadap Yesus membuat perbedaan. Betul nggak? Ada eksklusivitas dalam agama Kristen. Tapi ada juga yang kedua, yaitu ada inklusivitas dalam agama Kristen juga. Dalam arti apa? Dalam arti semua orang sebenarnya bisa jadi Kristen. Setuju nggak? Semua orang itu gak ada yang akan, kita bisa bilang ya, semua yang datang kepada Tuhan tidak akan ditolak. Kamu setuju gak dengan hal ini? Siapa saja yang datang kepada Tuhan, datang kepada salib Tuhan, datang kepada Bapa melalui Kristus, tidak akan ditolak. Setuju gak? Setuju. Katanya Calvinis percaya predestinasi, kok setuju? Wah, ini pertanyaan saya ini tentu pertanyaan yang keliru ya, karena ini pertanyaan yang untuk menggoyahkan aja. Ya. Jawabannya tentu saja gampang ya. Udah, kalau tidak dipilih sama Tuhan sebelum dunia diciptakan, ya tidak akan datang kepada Kristus, kan gitu aja. Ya. Jadi yang datang kepada Kristus ya sudah orang pilihan. Ya. Jadi yang datang kepada Kristus dengan hati yang murni memang mencari Tuhan, ya nggak akan bisa begitu, karena manusia pada dasarnya kan membenci Tuhan. Pada dasarnya manusia kan lari dari Tuhan.
Jadi kalau kita bisa datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari kebenaran, kebaikan, ya walaupun dengan segala resiko penghakiman Tuhan, dan itu bukan resiko lagi ya, kalau resiko kan untung-untungan bisa iya bisa enggak, ini kan bukan bisa iya bisa enggak, ini udah pasti gitu ya, udah pasti dihakimi gitu kan. Tapi kita tetap toh datang kepada Tuhan, apa adanya, ya keluar dari persembunyian kita. Lah kok bisa? Ya pasti adalah karena Tuhan sudah melahirbarukan kita. Ya pasti karena Tuhan sudah memilih kita sebelum hal itu terjadi. So, ya kita sebagai orang Calvinis percaya bahwa siapa saja yang datang kepada Tuhan tidak akan ditolak. Ya, jadi ada aspek inklusivitas di sini, dan yang disebut siapa saja itu benar-benar siapa saja. Ya, siapa saja. So, ada dua aspek ini. Lalu kalau kita melanjutkan lagi kedua aspek ini, khususnya pada bagian inklusifnya, kita tahu bahwa tidak ada alasan orang itu tidak datang kepada Kristus yang legitimate, yang diterima sama Tuhan. Gak ada itu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada alasan orang itu sebetulnya tidak mengambil jalan yang bisa menyelamatkan dia. Ya. Dalam arti apa? Dalam arti begini. Peristiwa penyelamatan Tuhan ini bukan sesuatu yang terjadi secara tersembunyi, yang hanya diketahui oleh sekelompok kecil orang, yang mana mereka kemudian memakai itu sebagai leverage untuk meninggikan diri di atas yang lain karena mereka punya pengetahuan rahasia itu, sehingga mereka bisa tawarkan dengan suatu harga tertentu, ya, kepada orang-orang lain yang tidak tahu. Seperti orang-orang Gnostik misalnya yang muncul pada abad kedua lakukan. Nah, kekristenan tidak seperti itu ya. Kekristenan itu bukan agama elit. Kekristenan itu bahkan tidak percaya bahwa pengetahuan menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita itu bukan pengetahuan bagaimana cara bekerjanya keselamatan. Yang menyelamatkan kita itu bukan soteriologi. Yang menyelamatkan kita itu bukan doktrin, bukan teologi. Yang menyelamatkan kita itu Yesus. Setuju nggak kamu? Teologi tidak menyelamatkan. Pengetahuan yang benar tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanyalah Tuhan sendiri. Tapi bukan berarti bahwa teologi nggak penting, pengetahuan yang benar tidak penting, tidak berarti bahwa kalau pengetahuanmu keliru tentang Tuhan, nggak ada dampaknya, bukan. Tapi saya mau mengatakan, kalau kamu diselamatkan, kamu itu diselamatkan sama Tuhan, bukan oleh pengetahuanmu. Termasuk pengetahuan soal Tuhan, atau pengetahuan soal keselamatan. Bukan itu yang menyelamatkan. Atau pengetahuan soal dosa, bukan itu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Tuhan sendiri. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi, ketika Tuhan hadir dan menyelenggarakan keselamatan itu, dia itu menyelenggarakannya tidak secara rahasia, jadi dia menyelenggarakannya dengan cara bagaimana? Di hadapan semua orang. Ya, peristiwa keselamatan terjadi di hadapan semua orang. Kita lihat aja ya, Yesus itu mati apa cuman di sebuah sanctuary di mana hanya ada imam kepala yang lihat gitu kan? Enggak. Yesus itu dikorbankan di atas sebuah bukit lewat tangan orang-orang tidak bersunat, ya, orang-orang Romawi yang dipakai sebagai instrumen eksekusinya. Dan dia dihukum seturut dengan hukum Romawi. Karena hukuman salib itu kan hukuman yang diselenggarakan bukan oleh bait suci, ya, bukan oleh imam-imam kepala, bukan menurut hukum Musa, tapi orang Romawi punya hukuman. Jadi musuh-musuh Yesus itu push on pemerintah Romawi untuk mengeksekusi Yesus berdasarkan hukum Romawi dan dieksekusi berdasarkan metode Romawi, dan Yesus mati di dalam sistem itu. Jadi artinya ini adalah sebuah sistem yang di luar sistem yang eksklusif milik daripada Yudaisme atau umat Tuhan ya. Ini suatu sistem yang internasional lah boleh dikatakan karena Romawi itu kan empire. Dan empire itu by definition ya terdiri atas banyak suku dan bangsa ya. Itu baru namanya empire. Kalau kalau homogen itu namanya bukan empire, itu mungkin namanya kingdom gitu ya. Gitu kan. Jadi kayak Korea itu bukan empire karena dia tidak menjajah mana-mana ya, cuman ya orang Korea aja di Korea gitu kan. Tapi kalau Jepang itu empire dia karena dia menjajah banyak tempat, ya kan? Cina itu empire gitu. Romawi itu empire, ya ada banyak tempat gitu. Dan yang
di dalamnya kemudian Yesus itu mati, di dalam penindasan yang dilakukan oleh empire itu, adalah sebuah sistem yang internasional ya, sebuah sistem yang terbuka, sebuah sistem yang di mana ada banyak pihak di sana. Dan ketika kemudian Yesus bangkit, ini pun terjadi di hadapan banyak orang. Lalu sampai di sini kamu mungkin bisa mengklaim ya, kamu bisa bikin counter claim maksud saya. Enggak lah Pak, kan Yesus bangkit hanya menampakkan diri kepada orang percaya. Betul nggak? Kan Yesus bangkit itu hanya buat kalangan sendiri, eksklusif. Ya, Yesus kan tidak menampakkan diri kepada Pontius Pilatus. Setuju ya? Jadi ini kan tentu saja ini kan terjadi dalam untuk kalangan sendiri saja. Ya, jadi kematian Yesus oke, di depan khalayak ramai. Kebangkitan Yesus kan tidak. Kebangkitan Yesus itu kan hanya di hadapan kalangan sendiri. Tapi saya akan membantah counter claim ini dengan counter claim, yaitu apa? Yaitu tidak juga ya, soalnya peristiwa kebangkitan Yesus itu kan tidak sama dengan peristiwa penampakan diri Yesus. Yesus bangkit dengan Yesus menampakkan diri itu kan dua hal berbeda. Setuju nggak? Yesus bangkit dengan Yesus menampakkan diri dua hal berbeda ya. Buktinya apa? Buktinya adalah Yesus bangkit, kalau dia tidak menampakkan diri tetap bangkit nggak? Tetap bangkit. Betul? Kalau Yesus menampakkan diri dia tidak bangkit, ya itu nggak mungkin terjadi ya. Berarti hanya penampakan, hanya halusinasi gitu ya kalau itu. Tapi Yesus menampakkan diri kan tidak pada saat yang sama dia menampakkan, Yesus bangkit kan tidak pada saat yang sama dia menampakkan diri. Buktinya apa? Paulus menuliskan di sana, dia menampakkan diri kan secara bertahap. Ya kan? Pertama-tama kepada Kefas dalam catatan Paulus, kemudian kepada 500-an orang itu ya, lalu kemudian kepada Yakobus dan seterusnya itu ya. Jadi kan bergantian itu kan. Jadi waktu dia menampakkan diri kepada Kefas kan belum menampakkan diri kepada Yakobus misalnya gitu. Ya, dan seterusnya. Jadi Yesus menampakkan diri ini kan secara bertahap. Tapi Yesus bangkit kan pada hari ketiga, betul? Jadi artinya kita harus membedakan ini, Yesus bangkit dengan Yesus menampakkan diri. Yesus bangkit itu di hadapan siapa aja? Pertama ya, tentu saja peristiwa kebangkitan itu terjadi secara rahasia. Dalam artian apa? Pertama-tama, kitab-kitab Injil tidak ada yang mencatat peristiwa kebangkitan. Kamu sadar nggak hal ini? Kitab Injil mana mencatat peristiwa kebangkitan? Gak ada lah. Ya, waktu Yesus bangkit, dia membuka matanya lalu, kok masih gelap? Ternyata masih ada penutup muka gitu ya. Terus dia buka penutup mukanya, atau malaikat membuka penutup muka dari Yesus. Gak ada catatan itu loh. Ya, jadi tidak ada catatan Injil mengenai peristiwa kebangkitan. Yang ada adalah catatan Injil mengenai peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Jadi peristiwa mencatat langsung bagaimana Yesus dari mati jadi bangkit, itu nggak ada di dalam Injil. Yang ada adalah Yesus yang sudah bangkit itu menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Betul? Nah, kalau begini Pak, kenapa bisa dikatakan bahwa Yesus kebangkitannya di hadapan publik juga? Kan tadi jelas-jelas itu penampakan dirinya aja kepada sebagian orang saja. Nah, saya akan katakan begini, yang disebut Yesus kebangkitannya terjadi di depan publik adalah peristiwa kebangkitan itu kan bukan cuma peristiwa dari mati kepada hidup. Tapi peristiwa kebangkitan itu juga terjadi dari dia sudah berada dalam eksistensi di dalam tubuh kebangkitan sampai seterusnya. Dan bukankah peristiwa itu terjadi di hadapan seluruh dunia? Loh kok bisa di hadapan seluruh dunia? Ya, kan gak seluruh dunia lihat Yesus yang bangkit. Oke, saya menjawab ini ya. Seluruh dunia melihat Yesus yang bangkit walaupun tidak melihat penampakan Yesus yang bangkit. Contohnya, kamu melihat, ada gak di sini yang pernah melihat ledakan bom atom? Gak ada ya. Kita melihat rekaman video ledakan bom atom banyak itu di YouTube ya. Tapi apakah berarti apakah berarti peristiwa ledakan bom atom, entah di Hiroshima, di Nagasaki, atau di tempat-tempat percobaan, tidak terjadi di hadapan publik? Peristiwa ledakan bom atom
katakanlah di Hiroshima, itu terjadi di hadapan umum atau terjadi secara rahasia? Ledakan bom atom? Secara rahasia terjadi? Enggak. Loh gimana sih? Secara rahasia lah. Cuman yang ada di Hiroshima waktu itu, cuman pilot bomber B-52 ya kalau nggak salah ya, yang membawa siapa itu? Saya kok lupa kan. Yang satu namanya Fat Man, yang satu namanya Little Guy itu ya. Kayaknya Little Guy ya, yang Little Boy sama Fat Man ya. Kayaknya Little Boy ya yang di Hiroshima ya. Saya agak lupa, kecampur-campur. Ya cuma pilotnya itu yang menjatuhkan Little Boy itu, yang lihat ya ledakan itu, dan mungkin penduduk Hiroshima yang lihat dan sekelilingnya ya. Yang lain nggak lihat, bener nggak? Iya sih, yang lain nggak lihat pada saat bomnya meledak, paling lihat filmnya. Tapi apakah kalau demikian ya, apakah karena demikian dapat dikatakan ledakan bom atom di Hiroshima tidak terjadi di hadapan umum? Itu terjadi secara rahasia. Kan kita nggak bisa bilang gitu, bener kan? Alias, tidak perlu Yesus menampakkan diri kepada setiap orang untuk kita bisa mengatakan kebangkitan Yesus terjadi di hadapan umum. Ya. Jadi walaupun Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit, ingat di sini ya, Alkitab sendiri mencatat dengan istilah itu ya, Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit. Jadi walaupun Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit itu hanya kepada beberapa orang saja, 500 lebih orang, tapi peristiwa kebangkitannya itu dapat dikatakan terjadi di hadapan umum. Sama seperti peristiwa kematiannya juga terjadi di hadapan umum. Ya. Peristiwa kematian Yesus kan juga tidak dilihat semua orang, betul nggak sih? Kaisar yang berkedudukan di Romawi pada saat itu, di kota Roma waktu itu. Kaisar itu lihat Yesus disalibkan nggak? Ya enggak lah ya. Kaisar ya nggak sudi lah lihat orang disalibkan. Menjatuhkan hukuman salib mungkin mau dia ya. Melihat ya nggak mau lah, dia nggak level itu. Bener nggak sih? Ya, jadi Kaisar nggak mau lihat ya, bahkan mungkin petinggi di Kaisaria juga nggak mau lihat gitu. Ya, saya nggak tahu juga ya, Pontius Pilatus ikut lihat nggak? Pontius Pilatus ini juga nggak nonton kan, nggak dilihat dia nonton dia hadir di Golgota kan, betul nggak? Jadi, tapi apakah dapat dikatakan bahwa kematian Yesus itu terjadi di hadapan mereka? Tentu saja bisa dikatakan begitu, ya kan? Jadi artinya apa? Artinya kita safe untuk mengatakan Yesus itu mati dan bangkit di hadapan khalayak ramai, di hadapan publik. Salah satu jantung dari peristiwa keselamatan dan salah satu jantung dari identitas Kristen adalah kebangkitan Yesus. Dan itu terjadi di hadapan publik. Ya. Lalu pertanyaannya di sini, tapi kenapa nggak semua orang jadi Kristen? Kenapa nggak semua orang jadi Kristen? Kira-kira. Kan udah lihat ada jalan keselamatan, ya, lewat apa? Kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematiannya, kebangkitannya. Itu kan semua terjadi tidak secara rahasia ya. Ini dalam istilah Yesus, mengapa kamu menangkap aku di sini, di dalam kegelapan Taman Getsemani, dan bukan di siang hari waktu aku sedang mengajar di bait suci, bukankah aku mengajar di hadapan publik, ya, di bait suci, di hadapan semua orang. Dan mereka ya tentu tidak punya jawabannya ya. Ya, jawabannya soalnya memalukan karena mereka melakukan sesuatu yang pengecut. Ya, orang yang pengecut melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan mereka menangkap Yesus secara sembunyi-sembunyi. Tetapi Yesus melakukan karyanya itu di hadapan umum, di siang hari bolong, ya, di hadapan semua orang. Tapi kenapa tidak semua orang percaya? Kenapa? Apa alasannya kira-kira? Jangan kasih alasan teologisnya, karena Tuhan nggak pilih semua orang ya, iyalah. Tapi alasan fenomenologisnya ya, kenapa itu nggak semua orang percaya kepada Yesus? Ya, nanti mudah-mudahan akan terjawab ya melalui sesi kita pada malam hari ini. Oke, nah kita masuk kepada poin yang pertama. Yesus dalam karyanya tidak terlalu banyak membahas atau menjawab secara teoretis
persoalan soal dosa dan jalan keluarnya ya. Jadi Yesus itu tidak terlalu banyak mengajar mengenai soteriologi. Ini menarik ini. Ya, kita tuh tahu soteriologi Kristen itu kebanyakan dari Paulus, bukan dari Yesus. Kalau kamu baca Injil itu kamu tidak lihat Yesus mengajar mengenai supaya kamu diselamatkan caranya begini gitu. Enggak ya? Setuju gak sih? Ya. Ini bukan berarti Yesus tidak menyediakan jalan keselamatan loh. Cuman dia tidak menerangkan cara bekerjanya gitu. Mechanics of salvation tuh dia nggak lakukan itu. Ya, dia nggak lakukan penjelasannya. Ya, mekanismenya bagaimana itu dia tidak jelaskan. Dia tidak banyak membahas jawaban teoretis soal dosa dan jalan keluarnya. Itu lebih banyak dibahas sama Paulus, sama para doktor skolastik ya, seperti Ambrose, Anselmus, Agustinus, sama Thomas Aquinas ya, atau sama para reformator seperti Luther, Calvin, ya, Beza dan seterusnya, orang-orang Puritan ya. Mereka lebih banyak bicara mengenai soteriologi ketimbang Yesus. Tapi Yesus memberikan jawaban dan jalan keluar secara praktis. Ya, jadi yang Yesus lakukan adalah ini. Demonstrasi personal. Jadi demonstrasi bukan dalam artian protes ya, tapi demonstrasi dalam artian dia menunjukkan dalam hidupnya, dalam matinya, dalam bangkitnya. Dia menunjukkan inilah jalannya untuk kamu diselamatkan. Di sisi yang lain, menurut Phillips, Yesus juga tidak menjawab secara teoretis rasa penasaran orang setelah mati apa. Bener gak? Ya. Ini kan pertanyaan kita nih seringkali, karena kita masih hidup dan kita tahu, apalagi kalau kita sudah mulai makin tua ya, kita tahu bahwa orang itu ujungnya mati gitu ya, dan kita udah nguburin orang banyak gitu kan. Kayak waktu kamu masih kecil, hadirnya itu acara-acara ulang tahun temenmu ya. Waktu kamu udah mulai makin tua, kamu hadir acara-acara penguburan temenmu gitu kan. Lama-lama kamu mencapai umur dimana kalau mau ngobrol sama temenmu mesti pakai Ouija board gitu. Kan udah terlalu tua gitu ya. Tapi poinnya adalah temenmu udah pada mati gitu ya. Jadi artinya lama-lama itu kamu tahu itu orang itu mati gitu. Tapi setelah mati apa itu kamu cuma dapat jawaban-jawaban dalam rupa aku percaya. Ya, aku percaya setelah mati begini, atau aku menebak, atau aku menghayalkan. Tapi itu semua levelnya bukan pengetahuan, itu semua levelnya kepercayaan. Ya, belum ada yang memberitahu setelah mati apa dalam level pengetahuan. Itu kamu akan ketahui setelah kamu mengalami. Ya, kira-kira. Tapi setelah kamu mengalami, kamu nggak butuh pengetahuan itu lagi, kira-kira gitu. Ya, jadi ya setelah mati apa? Itu banyak orang kepingin tahu. Dan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu loh. Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Tapi dia memberikan jawabannya. Dia tidak membahas, dalam arti dia tidak berdiskusi secara teoretis, tapi dia menyediakan jawabannya lewat demonstrasi personal juga ya, lewat kebangkitannya. Jadi pertanyaan manusia yang paling dalam mengenai problematik dosa, keselamatan, kematian, dijawab oleh Yesus tidak secara teoretis, tapi secara praktis, alias lewat tindakan. Ya. Mengenai dosa, Yesus menjawabnya lewat tindakan rekonsiliasi. Ya. Dan ini semua berputar di sekeliling peristiwa historis yang satu ini, yaitu kebangkitan. Ya. Dan peristiwa historis itu menghasilkan polemik. Polemiknya tadi kita sudah lihat bukan hanya terjadi dalam dunia modern di mana orang sudah terlalu saintifik, orang itu sekarang menuntut adanya bukti secara material, bukan. Tapi sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi orang nggak percaya Yesus bangkit itu bukan karena terlalu canggih, kita zaman udah maju, enggak. Dari dulu udah nggak percaya kok. Dan nggak percaya Yesus bangkit, nggak tentu seperti orang Korintus, karena tidak percaya adanya kebangkitan manusia. Ya. Karena kalau kita tanya, orang Farisi percaya kebangkitan manusia nggak? Percaya. Orang Farisi percaya Yesus bangkit nggak? Enggak. Kalau orang Saduki itu nggak percaya manusia bangkit. Ya, mati ya udah habis. Orang Saduki. Banyak orang-orang Yunani juga nggak percaya ya, Demokritos, Leucippus, Epicurus yang nggak percaya orang mati bangkit ya, mati ya udah selesai.
Ya, mereka orang-orang materialis. Nah, orang-orang seperti ini mirip seperti orang-orang yang bikin polemik di Korintus yang dijawab sama Paulus. Tidak ada kebangkitan, therefore Yesus nggak bangkit. Tapi nggak semua orang begitu ya. Orang Farisi percaya ada kebangkitan, tapi tidak percaya Yesus bangkit. Jadi peristiwa itu, peristiwa kebangkitan Yesus, menerbitkan polemik. Di satu sisi ada yang tidak percaya, ya, despite of banyak kesaksian dan bukti yang diajukan oleh para saksi. Tapi sebagian orang yang lain percaya, ya, bahkan mereka yang tidak melihat secara langsung. Ada polemik di sini. Tapi polemik ini, walaupun sudah terjadi selama 2000 tahun, tidak kunjung kita lihat ada penyelesaian. Ya, jadi setelah 2000 tahun itu, biasanya polemik itu sudah menjadi stabil, ya. Yaitu apa? Yaitu kalau sudah 2000 tahun diperdebatkan, mestinya itu salah satu sisi ya sudah menang gitu ya. Tapi ini selama 2000 tahun terus-menerus ada orang yang tidak percaya Yesus sudah bangkit, tapi juga sekaligus ada orang percaya Yesus itu sudah bangkit. Kalau misalnya ini polemik sederhana saja ya, saya kira setelah 2000 tahun kita itu sudah settle kepada salah satu ya. Benar nggak sih? Either semua orang percaya Yesus bangkit atau semua orang tidak percaya Yesus bangkit. Kan itu harusnya. Tapi setelah 2000 tahun, terus-menerus itu kita melihat ada dua macam orang ini. Jadi artinya apa? Artinya saya kira permasalahannya bukan sehubungan dengan bukti-bukti. Ya, bukan. Permasalahannya itu sehubungan dengan hal yang lain. Ya. Dan ini menjadi lebih jelas kalau kita mengajukan pertanyaan. Ya. Ada 3 pertanyaan diajukan sama Philips, nanti saya tambahi dengan 5 pertanyaan yang lain ya. Pertanyaan yang pertama diajukan oleh Philips dulu ya, saya bahas. Jika Yesus tidak bangkit, maka ya Yesus itu siapa? Itu pertanyaannya. Kalau Yesus tidak bangkit, lantas dia itu siapa? Karena kalau dia tidak bangkit, dia itu hanya sekedar orang baik yang sangat bermoral, yang sangat insightful, tetapi dia keliru. Ya, nah kalau dia keliru ini menjadi jawabannya membuat polemik yang lebih sulit dipecahkan ya. Karena itu berarti Yesus seperti dalam ungkapannya C.S. Lewis ya, saya kira yang diutarakan sama Philips mirip sekali dengan Lewis. Either dia itu delusional, jadi menganggap dirinya sebagai Tuhan tetapi bukan, ya, karena pernyataan-pernyataan dirinya seperti aku ini jalan, kebenaran dan hidup, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa dan seterusnya. Itu ungkapan-ungkapan yang hanya diutarakan oleh orang yang delusional ya, orang-orang yang menganggap dirinya istimewa padahal enggak gitu. Atau yang kedua, dia adalah orang yang jahat karena dia manipulatif ya, dia menipu banyak orang. Padahal dia tahu yang dia katakan itu bohong ya. Tapi kalau dia memang Tuhan, tidak mungkin dia itu kemudian ya tidak bangkit, itu masalahnya. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka tersisa 2 posisi yang sama-sama sulit ya. Yang kita menyisakan pertanyaan, jadi dia itu siapa gitu. Yang kedua, pendekatan soal kebangkitan Yesus ini kan sudah mandek selama bertahun-tahun ya, tidak kemana-mana. Begitu banyak argumen pro kebangkitan Yesus maupun kontra kebangkitan Yesus sudah diutarakan, sehingga kayaknya kita tidak melihat dalam jangka waktu dekat itu ada sesuatu terobosan lagi ya. Kebanyakan itu ya akan mengulangi saja yang sudah pernah diutarakan selama 2000 tahun ini. Paling variasi-variasi yang minor ya, argumentasi-argumentasinya. Dan itu berhulu kepada apa ya? Berhulu kepada kenyataan bahwa kisah-kisah kebangkitan itu memang kalau kita lihat di dalam Alkitab tidak disajikan secara kronologis, tidak disajikan secara lengkap, dan ada banyak laporan-laporan yang bisa dibaca sebagai bertentangan satu sama lain. Betul nggak? Misalnya ketika para saksi yang pertama, para perempuan itu tiba di kuburan pertama kali.
Mereka itu melihat 1 atau 2 malaikat sih misalnya. Lalu ada orang yang masuk ke dalam nggak sih sewaktu ngobrol sama malaikat atau ngobrol sama malaikat yang ngobrol di luar? Catatan penulis Injil yang mana yang benar? Lalu Petrus itu sudah ada di situ nggak? Dan seterusnya, seterusnya. Itu suatu laporan peristiwa yang jelas-jelas tidak dimaksudkan untuk menyajikan laporan yang kronologis dan komprehensif, ya, dan sistematis, tidak. Jadi kelihatannya perdebatan ini memang tidak akan kemana-mana dalam waktu dekat. Ya. Kenapa? Karena awal mula perdebatannya saja sudah membuat kita itu jadi paham kenapa orang berdebat seperti itu. Ya. Karena data-data yang diberikan itu sepertinya sebegitu penuh dengan polemik. Dan segala ketidakjelasan ini melahirkan 2 sikap jadinya. Sikap yang pertama adalah, ini jelas-jelas adalah petunjuk-petunjuk bahwa laporan-laporan itu adalah suatu kepalsuan. Ya. Laporan-laporan itu adalah suatu hal yang dibuat-buat, ya, dibuat-buat sama orang-orang yang mungkin ya berniat tulus tapi imajinatif aja, ya. Terlalu sedih, lalu ingin menghibur diri, lalu wishful thinking, lalu ya bikin laporan-laporan ngarang-ngarang, ya. Tapi nggak ada niat menipu sih, just mungkin menipu diri paling banter. Atau yang kedua ya ini laporan dibuat sama orang-orang yang punya niat tidak baik, ya, punya niat menipu dunia memang, ya, berkomplot untuk menipu orang-orang yang memusuhi mereka barangkali. Itu di satu sisi. Jadi laporan-laporan tidak kronologis, tidak komprehensif, tidak sistematis dari Injil mengenai kebangkitan Yesus adalah pertanda bahwa laporannya memang tidak kredibel, pertanda bahwa memang kebangkitan Yesus adalah sebuah case yang lemah. Tapi ini bisa menjadi satu petunjuk yang kedua, yang bertentangan dengan itu, yaitu apa? Laporan-laporan yang tidak sinkron itu justru menunjukkan bahwa ini laporan yang asli. Kenapa? Karena kalau kamu saksi mata yang berkomplot, yang ngarang-ngarang cerita, kamu akan ngarang cerita yang lebih bagus dong. Kamu akan ngarang cerita yang sinkron dong. Kalau cerita para saksi itu gak sinkron, gak lengkap, saling bertentangan kelihatannya, itu malah bisa jadi petunjuk bahwa yang melaporkan itu memang tulus, melaporkan apa adanya yang mereka lihat. Kenapa? Kalau kamu polisi, saya kira kamu akan akrab dengan hal ini, yaitu para saksi itu bisa salah ingat. Saya kira ini pengetahuan umum ya, kamu boleh googling lah ya, mengenai prosedur atau pengalaman atau berbagai hal mengenai menginterogasi para saksi. Saksi itu jarang ketika dikasih kesempatan kasih laporan saksi, memberikan laporan yang persis sama itu jarang gitu. Kalau mereka memberikan laporan persis sama itu polisinya justru curiga, ini kok bisa persis sama, ini hafalan ini, kata demi kata titik koma sama gitu. Ya. Itu jadi kalau saksi kasih laporan itu beda-beda dikit itu wajar banget. Ya, ada mobil, saya lihat ada mobil, mobilnya 1. Lalu lain kali dia bilang ada 2 mobil, lain kali dia mobilnya hijau, yang lain hari dia bilang mobilnya hitam ya. Itu wajar gitu. Ya, kenapa? Bisa salah ingat. Memangnya kamu punya mata ini kamera gitu kan? Enggak ya. Jadi orang itu bisa salah ingat, bisa tidak ingat sama sekali, bisa kecampur ingatannya. Jadi wajar sekali kalau laporan saksi itu justru tidak kronologis, tidak komprehensif, dan tidak sistematis, itu wajar. Kalau memenuhi syarat semua itu berarti itu ya mungkin ini ya sudah diedit. Sama seperti orang kalau melaporkan mengenai riwayat hidupnya, lalu kemudian bisa sangat indah, sangat sistematis, sangat meyakinkan banget, ya pertanda itu ngarang-ngarang gitu ya, sudah diedit banget itu, makanya bisa klop banget itu, peristiwa demi peristiwa kok sepertinya sangat seperti cerita gitu, ya seperti sebuah narasi yang utuh. Jadi ini justru laporan para laporan para saksi yang raw and honest ya, raw and honest. Makanya banyak
ketidaksinkronan. Tapi poin yang kedua ini ya menyisakan satu pertanyaan ya, tapi kalau dengan demikian kenapa tidak semua orang yakin akan hal itu ya, kenapa nggak semua orang jadi Kristen gitu ya. Jadi ya menyisakan pertanyaan di situ. Poin yang ketiga, jika orang menolak historisitas dari kebangkitan, maka ya kita perlu menimbang ada 3 hal di sini ya. Bagaimana kita menjelaskan ketiga hal ini? Hal yang pertama, yaitu kenapa murid-murid itu sekarang yang tadinya itu sudah sepertinya bubar ya, tidak satupun murid laki-laki yang hadir di kaki kayu salib ya, menyaksikan Yesus mati. Lantas bagaimana mereka berubah menjadi orang-orang yang berani untuk menantang otoritas dengan resiko kematian seperti Petrus ya, yang tadinya menyangkali Yesus. Setelah laporan yang penuh dengan polemik tadi soal peristiwa kebangkitan. Ya. Bagaimana itu bisa berubah ya, mengubah murid-murid yang tadinya sudah patah arang, sudah cerai-berai, seperti yang mungkin dicatat sama Lukas ya dalam Kisah Rasul mengenai dalam Injil Lukas maksud saya, bukan Kisah Rasul tapi Injil Lukas mengenai perjalanan ke Emmaus ya, mencatat ada 2 murid di sana yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit, lalu di sana diceritakan para murid itu mengatakan, ya kami dahulu berharap dia itu Mesias, tapi kemudian ya ternyata harapan kami keliru kelihatannya. Lalu kemudian mereka menceritakan dengan sedih ya. So, bagaimana dari keadaan itu bisa menjadi keadaan yang penuh pengharapan dan berani mati untuk Injil, jika kebangkitan Yesus itu hanyalah karangan mereka sendiri. Kamu kalau ngarang cerita, kamu apa mempertaruhkan versi cerita kamu itu, kalau resikonya kamu mati? Kalau itu ceritanya kamu yang ngarang gitu. Kamu ngarang-ngarang sebuah cerita itu ya, kamu tahu cerita itu karangan kan, karena kamu yang ngarang ya. Lantas ketika kamu ditekan, diancam bisa mati ya, apakah kamu akan mempertahankan versi kamu? Kalau kamu tahu itu cerita palsu karena kamu sendiri yang ngarang, kayaknya kemungkinan kecil sekali ya. Itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa terjadi ya, kecuali kamu percaya kepada karangan kamu sendiri sedemikian rupa ya, sehingga kamu menganggapnya sebagai sesuatu kebenaran. Tapi kalau kamu mengarang sebuah cerita, saya kira orang yang paling tidak percaya sama cerita yang kamu karang itu adalah diri kamu sendiri. Karena kamu yang paling tahu bahwa itu cerita karangan. Ya, jadi bagaimana ini bisa melahirkan orang-orang yang berani dari keadaan takut. Kalau dari keadaan memang tidak takut ya mungkin masih bisa. Ya, tapi kalau dari semula itu para murid yang kita tahu adalah orang-orang yang penuh dengan ketakutan, lalu kemudian berubah menjadi orang-orang yang penuh dengan keberanian. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya karena mengarang cerita sendiri lalu dipercaya sendiri. Itu sepertinya lebih tidak masuk akal daripada kalau kita percaya versi Yesus memang beneran bangkit ya. Yang kedua, jika kebangkitan tidak terjadi, lantas ya ini pertanyaan tadi kita udah ajukan ya. Lantas Yesus itu siapa gitu? Lalu yang berikutnya, jika Kristus tidak bangkit, mengapa orang-orang Kristen sampai hari ini bersikap seolah-olah Yesus itu hidup? Ya, ketika kita berdoa, kita tuh menganggap Yesus itu sudah mati atau masih ada. Buat kita Yesus itu hidup atau mati? Buat kita definitely Yesus itu hidup ya. Jika Yesus tidak bangkit, mengapa orang-orang Kristen 2000 tahun setelahnya itu bisa percaya? Ini mengingatkan saya sama salah satu hal yang sering diutarakan sama Agustinus sendiri. Dia mengatakan sepanjang sejarah Kristen ini ya, sampai pada zaman dia itu 400-an tahun itu ya. 400-an tahun sejarah Kristen itu banyak mukjizat udah terjadi. Betul ya? Ada mukjizat yang Yesus lakukan, kasih makan 5.000 orang dengan 5 keping roti. Ada mukjizat air menjadi anggur, ada mukjizat yang dilakukan Petrus ya, orang sakit bisa sembuh. Tapi
Ada satu mukjizat yang lebih besar dari semua itu, kata Agustinus. Bahkan lebih besar daripada peristiwa Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Dari mati jadi bangkit. Ada yang lebih besar dari itu. Kamu tahu apa? Mukjizatnya. Mukjizat yang paling besar dalam sejarah Kristen adalah ini. Gereja kok masih ada? Ya, itu mukjizat paling besar. Coba kamu pikir ya. Rata-rata organisasi yang didirikan manusia itu tuh bertahan itu hanya berapa generasi sih? Coba PBB itu ya, organisasi hebat dong ya PBB ya. Kamu kerja di PBB itu kayaknya mesti PhD ya Pak itu ya, udah kerja di PBB gitu. Kecuali jadi tukang sapu gitu kali ya. PBB itu berdiri baru nggak sampai 100 tahun kan? Ya, organisasi apa coba kamu? Pikir, sekolah gitu ya, Bank Indonesia itu ya, umurnya berapa? Nggak sampai 200 tahun ya Bank Indonesia kan. So, negara gitu ya, negara Amerika tuh hebat tuh, nggak sampai 300 tahun ya. Tapi gereja itu 2000 tahun. Itu pertama sebagai organisasi bisa bertahan begitu lama. Itu keajaiban. Yang kedua, organisasi ini, join organisasi itu gak ada untungnya. Kalau kamu join kekristenan ya, pada awal-awal berdirinya kekristenan, 300 tahun awal ya, ini 300 tahun itu masa yang panjang loh ya. 300 tahun awal kekristenan. Kalau kamu join kekristenan, dapatnya rugi. Terancam mati, agama ilegal, segala hak istimewa sebagai orang Yahudi, sebagai orang Romawi hilang semua. Ngapain join itu? Orang itu kalau mau join satu klub yang ilegal, yang segala ketidakenakan akan menimpa dia, itu better ada reward yang di depan mata kan. Misalnya join geng gitu ya. Orang join geng apa gitu, narkoba apa-apa itu. Kan ada rewardnya di depan mata ya, ada duit, kekuasaan gitu kan. Ya. Atau ini, pilihan lainnya lebih buruk lagi gitu ya. Kalau kamu di Sinaloa gitu ya, di Meksiko gitu, di tempatnya kartel Sinaloa ya, dengan nama daerah itu. Nah, kamu happen to be lahir di sana, orang kampung sana ya, kampung Sinaloa gitu ya. Nggak join geng kartel narkoba ya, kayaknya nasibmu buruk sekali ya, lebih buruk gitu kan. Jadi ya join aja kan gitu. Jadi orang itu join satu perkumpulan yang beresiko, ya, yang high risk, itu tuh biasanya ada rewardnya atau punishment tidak joinnya itu besar, lebih besar daripada kalau dia join. Tapi join kekristenan itu rewardnya secara langsung, secara kasat mata itu nggak ada, ya, nggak ada. Coba kalau kamu orang Romawi di abad pertama join Kristen, reward yang kamu harap tuh apa? Tapi ongkos yang kamu harus bayar apa? Itu kan nggak seimbang itu ya. Ongkos sosialnya mahal, ongkos politiknya mahal, secara resiko keamanan jadi bahaya hidup. Ya, merugikan sekali lah join Kristen. Tapi yang join Kristen itu sedikit apa banyak? Banyak loh, despite semua itu. Ya. Nah ini bagaimana kita jelaskan jika Yesus tidak bangkit? Lalu yang tadi saya katakan, orang-orang Kristen bersikap seolah-olah Yesus itu hidup. Itu dalam sense apa ya? Itu dalam sense begini. Kamu pernah nggak mendengar orang yang berseru nama orang yang sudah meninggal, lalu mengatakan, memohon kepada orang itu supaya dia menolong kamu dalam masa kesusahan? Ya, itu kamu kan nggak pernah dengar ya, bener nggak sih? Ya, kecuali saya nggak tahu ya, ada satu anekdot ini, nggak tahu bener, nggak tahu nggak juga gitu ya. Jadi ada satu anekdot bahwa kalau tidak salah ya, saya masih ingat-ingat, kalau tidak salah itu Nietzsche ya, dia itu suka sekali sama satu filsuf namanya Arthur Schopenhauer gitu. Lalu dalam masa-masa yang kalau dia merasa hidupnya tertekan sekali, dia kadang-kadang itu berseru, Schopenhauer tolong saya gitu. Tapi saya nggak tahu lah anekdot ini kebenarannya sejauh mana ya. Tapi saya nggak melihat ya, apart from that, ada orang yang punya perilaku seperti itu gitu. Jadi berseru kepada nama orang yang sudah meninggal,
apalagi meninggal udah lama gitu ya. Dan berharap bahwa itu menolong dia. Ya, kita nggak lazim lah dengan ada orang begitu ya, berseru Konghucu tolong saya gitu, kayak nggak pernah ada gitu. Tapi Yesus tolong saya itu ada ya, naik pesawat udah mau jatuh gitu kan. Kenapa gitu? Ya artinya orang-orang ini menganggap nama yang disebut itu tuh figur yang masih hidup. Itu sesuatu yang tidak masuk akal dilakukan oleh orang-orang yang menipu diri. Seolah-olah figur itu ya masih hidup padahal dia tahu itu sudah mati ya. Jadi ini sesuatu yang kalau kita percaya, kalau kita melihat gereja terus bertahan dalam 2000 tahun ini, apalagi setelah kita tahu 300 tahun pertamanya itu penuh dengan kesulitan. Kita tahu ini mukjizat yang besar sekali. Tapi ada mukjizat yang lebih besar daripada itu, saya tambahkan kepada Agustinus ya. Ada mukjizat lebih besar daripada itu. Kamu tahu apa? Yaitu kalau orang-orang percaya gereja itu bisa terus bertahan oleh sebab penipuan dirinya. Itu mukjizat lebih besar lagi tuh. Ya, perlu iman lebih besar lagi. Ya. Jadi kenyataan bahwa gereja itu terus ada selama 2000 tahun itu sudah satu mukjizat. Tapi kalau kamu percaya bahwa gereja itu terus ada hanya di atas dasar penipuan atau kehebatan satu komplotan orang itu ya, nggak tahu itu 12 murid itu berkomplot atau 11 murid kan, Yudas nggak termasuk gitu ya. 11 murid itu berkomplot, yuk kita nipu seluruh dunia bahwa Yesus itu bangkit, sebenarnya kita colong aja mayatnya, lalu kita simpan di satu tempat sampai udah nggak bisa dikenali, baru kemudian kita keluarkan lagi, ya, lalu kita klaim Yesus bangkit. Itu ajaib sekali ya kalau kemudian mereka bisa terus mempertahankan iman mereka melewati 300 tahun masa penganiayaan itu. Lalu kemudian gereja berdiri sampai sekarang. Itu lebih sulit dipercaya gitu. Ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama Philips sehubungan dengan kebangkitan. Ya. Dan saya menambahkan ya, di antara pertanyaan-pertanyaan itu, saya tambahkan beberapa yang lain ya, yang saya ambil dari berbagai teolog yang lain ya. Misalnya, orang-orang Yahudi kita tahu pada zaman Yesus itu sudah sangat kuat monoteismenya. Mereka itu sangat anti menyembah figur yang lain selain Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, mereka itu sama sekali tidak pernah ada polemik dalam urusan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan tidak ada polemik urusan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Oke lah, kita bisa katakan, ya Tuhan di situ kan kurios Pak. Kurios itu kan ya kaisar juga kurios ya. Any Tuhan itu juga kurios ya. Jadi itu lebih kayak sebutan Sir ya. Jadi sebutan Tuhan di situ ya itu kan Elai aja sebutnya Tuhan gitu. Tapi dalam bahasa Yunani kan kurios, itu kurios kan ya just Tuhan sebetulnya. Jadi ya tentu tidak ada polemik Yesus sebagai Tuhan ya. Oke. Tapi mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Definitely. Ada kultus penyembahan Yesus. Kamu nggak bisa kebayang itu orang-orang Yahudi punya kultus penyembahan satu figur yang adalah manusia saja. Dan tidak ada polemik. Itu nggak bisa kebayang. Maksud saya apa? Maksud saya begini. Coba kamu lihat ya, dalam sejarah gereja maupun dalam Alkitab. Polemik Kristen, ya orang Kristen berantem, itu polemik Kristen maksudnya gitu ya, orang Kristen berantem. Itu tuh urusan apa sih? Polemik Kristen yang dicatat sama Lukas ya dalam Kisah Rasul itu, salah satunya yang paling pertama, polemik urusan pembagian amal buat janda-janda orang Yunani, ya orang Kristen yang berbahasa Yunani. Itu dirasa tidak adil gitu ya, diabaikan. Jadi urusan duit, polemik pertama urusan duit, itu kayaknya quite typical ya, sampai sekarang masih ada juga. Polemik kedua urusan makanan. Ya, urusan makanan haram itu. Ya. Karena ada orang-orang yang non-Kristen join mereka, non-Yahudi join mereka, dan orang-orang non-Yahudi makan makanan yang bagi orang Yahudi itu haram. Ya. Jadi apakah makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu boleh dimakan apa enggak? Itu mereka ada polemik. Dan polemik yang ketiga urusan sunat. Betul ya?
Jadi urusan sunat ini sampai ke sidang di Yerusalem, ya. Paulus juga masih mempermasalahkan di surat Galatia. Kita lihat itu polemik yang sepertinya udah selesai dalam catatan Lukas, ternyata dalam catatannya Paulus sepertinya belum selesai juga ya, antara golongan Yakobus sama golongan Paulus itu masih ada pertengkaran mengenai bagaimana memperlakukan saudara-saudara yang tidak bersunat ya. Jadi ini polemik-polemik di dalam kekristenan awal. Ada nggak polemik soal apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Nggak ada. Atau ini polemik yang sehubungan. Boleh nggak sih menyembah Yesus? Ada nggak polemik itu? Jadi satu pihak mengatakan nggak boleh menyembah Yesus. Allah itu hanya esa saja. Dan Allah itu ya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dan jelas bukan Yesus. Itu adalah Allah Bapaknya Yesus. Tapi bukan Yesus. Terus mereka berpolemik. Nggak ada loh itu. Polemik itu dalam Alkitab nggak dicatat itu. Nggak ada. Setuju? Nah pertanyaannya. Kamu nggak merasa aneh ya? Ini kan orang-orang Yahudi nih. Kok kenapa mereka bisa tanpa polemik begitu, dengan smooth banget, menyebut Yesus sebagai Tuhan dan menyembah Yesus sebagai Tuhan, menyandingkannya, menyamakannya dengan Allah Bapa gitu, setara gitu. Itu kan aneh banget sebagai orang Yahudi, kalau sebagai orang Yunani sih wajar-wajar aja. Tapi orang Kristen mula-mula ini mayoritas orang Yahudi, kenapa tidak ada polemik mengenai itu? Itu aneh ya. Kecuali bahwa memang ada sesuatu terjadi dalam 3 hari itu. Yang berikutnya, mereka itu bagaimana bisa ada ide soal Mesias yang bangkit. Ide soal Mesias yang bangkit itu gak pernah ada di dalam di dalam pengharapan kaum Zelot yang berjuang bersama dengan Mesias yang mereka anggap Mesias itu ya. Mereka tidak punya pengharapan misalnya Yudas Makabeus itu akan bangkit ya. Simon ben Kosiba akan bangkit itu. Mereka gak punya pengharapan itu. Ya. Mereka punya pengharapan ya Simeon ben Kosiba tiap kali perang disertai Tuhan gak akan mati itu. Itu ada. Ya. Mungkin dia akan hidup selamanya itu mungkin ada. Tapi dia mati dan bangkit itu aneh sekali, gak pernah ada itu. Ya. Tapi orang-orang Kristen itu percaya itu. Nah itu ide dari mana? Ya, ide dari mana itu? Kecuali bahwa itu peristiwa aneh yang beneran terjadi, lalu kemudian mereka incorporate itu dalam teologi mereka. Jadi kalau peristiwa itu nggak terjadi, lantas itu dari mana idenya? Ya. Karena nggak terdapat dalam kitab suci perjanjian lama ya. Kecuali kamu mengatakan, oh itu yang ngarang Pak. Kan namanya ngarang ya, ini juga tinggal ngarang ditambahin. Tapi ngarang ditambahin itu pasti ada alasannya. Alasannya itu apa? Nah itu nggak terjelaskan juga loh. Ya buat apa ngarang cerita seaneh itu? Bikin agama kamu lebih sulit dijual. Buat apa? Ya. Poinnya berikutnya. Jika Yesus memang dipercaya masih mati, ya mereka ketahui itu. Tapi mereka ngarang cerita aneh, ya ngarang cerita yang membuat posisi mereka jadi unggul lah ya. Bahwa Yesus bangkit dan seterusnya. Tapi mereka sendiri percaya Yesus memang sudah mati. Maka pertanyaannya mengapa mereka tidak mengangkat penggantinya? Ya, tidak ada pemimpin gereja yang menempati posisi Yesus setelah kebangkitan. Kalau mereka memang percaya Yesus nggak bangkit, tapi mereka kepingin dunia percaya, maka mereka mengarang cerita. Seharusnya mereka ada orang ya, mungkin yang pentolannya ini yang ngarang cerita ya, yang menggantikan posisi Yesus, tapi nggak ada. Ya, barangkali mungkin kamu bisa harap Petrus itu ya, mungkin Paulus dan seterusnya, atau Yakobus ya, tapi nggak ada gitu. Ya, jadi tidak ada yang menggantikan posisi Yesus setelah dia meninggal. Nah ini artinya apa gitu? Dalam gerakan mesianis, 2 hal yang akan terjadi. Yang satu adalah kalau Mesiasnya mati dan mereka percaya memang dia mati dan mereka tidak berharap ngarang-ngarang cerita dia bangkit, ya udah gerakannya bubar. Ya, itu dicatat juga dalam perkataannya Gamaliel ya dalam Kisah Rasul itu. Mengenai kita nggak usah apa-apain orang-orang ini, ya nggak usah kita aniaya karena kalau memang bukan dari Tuhan akan bubar sendiri setelah pemimpinnya mati dan pemimpinnya kan udah mati, Yesus sudah mati. Sementara kalau memang dari Tuhan kamu nggak akan pernah bisa melawannya dan beresiko juga karena kamu melawan Tuhan kalau kamu melawan mereka dan Tuhan ada di pihak mereka.
Ya, jadi Gamaliel itu saya kira menjadi jendela kita bisa melihat logika ini ya. Jadi kenapa tidak ada pengganti Yesus? Petrus, Paulus, Yakobus itu tidak menggantikan posisi Yesus. Ya, jadi kalau mereka percaya Yesus masih mati, mengapa mereka tidak mengangkat penggantinya? Ini pertanyaan yang berikutnya saya ajukan. Ya. Pertanyaan berikutnya lagi, jika itu semua adalah rancangan konspirasi mereka ya, untuk apa mereka menukar dengan nyawa mereka gitu? Ya. Jadi kalau kamu ngarang-ngarang cerita itu tujuannya kamu bisa menikmati hasil karangan kamu ya dalam rupa uang, kekuasaan dan seterusnya. Tapi kalau kamu sampai ditangkap, dipaksa untuk menyangkali cerita kamu diancam mati, masa kamu bertahan dengan cerita itu? Ya enggak lah. Ya, kalau itu hanya transaksional saja ya kamu secara rasional ya tidak akan mempertahankan versi itu. Tapi mereka mempertahankan versi yang disebut sebagai kebohongan oleh orang-orang yang tidak percaya ini. Ya, ini tidak bisa dijelaskan kecuali bahwa ada sesuatu yang lebih daripada sekedar itu cuman karangan gitu. Ya. Lagi pula tidak pernah ada catatan dari pihak musuh-musuh Kristen ya, baik Yahudi maupun Romawi, soal mereka mengaku setelah diinterogasi bahwa mereka itu berkomplot bikin cerita bohong ya. Mereka sih mengajukan versi itu ya, jadi orang Yahudi itu mengajukan versi murid-murid Yesus mencuri mayatnya, lalu ngaku-ngaku guru mereka bangkit. Tapi mereka tidak punya catatan. Saya menangkap Petrus saya nggak kasih makan 4 hari, terus saking laparnya dia kemudian bilang, oke deh, kami mengaku, kami memang ngarang cerita, kami sembunyikan mayatnya di sini gitu. Tapi kamu nggak akan mengenali dia lagi kan udah 4 hari udah berubah mukanya hehehe gitu ya. Nggak pernah ada cerita itu dalam catatan orang Yahudi maupun orang Romawi. Ya, jadi artinya apa? Ya artinya ini menjadi satu pertanyaan yang tidak terjawab kecuali memang peristiwanya terjadi itu. Yesus bangkit. Yang seterusnya lagi. Apa yang menjelaskan pergeseran hari ibadah dari Sabtu kepada hari Minggu jika Yesus tidak bangkit? Orang Yahudi itu ibadahnya itu hari Sabat. Dan Torah menetapkan hari Sabat itu dengan penjelasan yang paling panjang di antara penjelasan mengenai 10 hukum yang lain ya. 10 hukum lain itu penjelasannya nggak ada yang lipatnya daripada penjelasan mengenai hari Sabat gitu. Jadi orang Yahudi itu sudah mengasumsikan itu dan nggak ada satu alasan yang legitimate ya kecuali peristiwa kebangkitan Yesus itu memang terjadi. Untuk menggesernya, ngapain cari musuh, ngapain cari alasan tambahan untuk lebih dimusuhi tanpa ada artinya gitu. Ya, jadi saya kira ini perlu kita ajukan pertanyaan kepada orang-orang yang tidak percaya ya. Kalau mereka punya alasan tidak percayanya itu adalah karena kita ngarang-ngarang sendiri ini versi cerita itu. Ya. Yang terakhir, saksi-saksi kebangkitan itu kita lihat dalam catatannya Paulus ya, kisah Rasul ini. Ada 500 dan tentu lebih daripada 500 itu ya, karena Paulus tidak mencatat itu hanya 500 itu ya tentu kan. Dia mencatat sebelumnya itu kan ada Kefas, ada siapa, dan masih ada 500 yang lain kan begitu. Jadi 500 lebih lah, 500 plus. Ada 500 plus orang yang menjadi saksi kebangkitan yang masih hidup. Lalu pertanyaannya ya, bagaimana mungkin bikin cerita konspirasi melibatkan 500 orang? Kamu bikin cerita konspirasi ya, melibatkan 3 orang. Kamu bisa jaga mereka bertiga. Itu ceritanya selalu kalau dipisahin gak bareng-bareng ya. Lalu diinterogasi sama orang yang berbeda-beda, ceritanya sinkron. Itu udah susah. Apalagi 500. Ya, itu susah banget. Kamu tahu cerita, apa itu? Teori konspirasi. Salah satu dari kesulitan ya, dari teori konspirasi. Teori konspirasi itu selalu menarik, tapi salah satu kesulitan logisnya itu di sini. Teori konspirasi itu mengasumsikan komplotan yang besar. Masalahnya, komplotan yang besar itu sulit menjaga rahasia. Bener gak? Kamu bikin komplotan ya, 3 orang aja
Itu rahasia nggak bocor, itu susah loh. Apalagi komplotannya 500 itu. Gimana jaga rahasia nggak bocor 500 orang itu. Ya. Lalu versinya ceritanya itu walaupun bertentangan di sini sana, tapi versinya tidak sampai begitu fatal bertentangan sampai menafikan, sampai ada satu bilang enggak kok kita memang ngarang-ngarang cerita, enggak ada seperti itu. Nah itu bagaimana mungkin terjadi gitu. Ya, jadi ini satu hal yang saya kira perlu mukjizat lebih besar untuk menjelaskan, ya, dengan tetap bertahan kepada keyakinan bahwa Yesus nggak bangkit gitu. Jadi meyakini Yesus tidak bangkit butuh mukjizat lebih besar untuk kita pegang, butuh iman lebih besar untuk kita pegang, ketimbang kita memegang satu posisi bahwa ya memang penjelasannya adalah dia bangkit. Ya. Penjelasan dari segala potongan teka-teki yang kita lihat di dalam Alkitab ini adalah sesederhana itu. Yesus memang bangkit. Dan kalau Yesus bangkit, maka segala sesuatunya itu tidak sama lagi ya. Tidak sama lagi. Dan sampai di sini saya mau sampaikan kesimpulannya ya. Apa konsekuensinya ini dengan kehidupan Kristen kita di hadapan publik ya, di hadapan umum. Kita ini kan seringkali mengatakan atau berbicara mengenai teologi publik gitu ya. Public theology gitu. Lalu kita mungkin mengatakan ya itu sejenis ilmu yang tinggi banget, yang advance banget, yang entar aja lalu pelajari, sekarang ini lu belajar basicnya dulu aja. Basicnya itu ya lu belajar teologi yang mungkin gak semua orang percaya atau gak semua orang bisa setuju. Atau lu gak bisa ngomong kepada semua orang, nanti baru lu belajar public theology. Tapi saya kira kalau kita lihat Injil dan kita lihat surat-surat Paulus ya, khususnya Injil lah, kalau kita lihat Injil, kita melihat bahwa mereka itu bicara dengan satu kesadaran bahwa peristiwa-peristiwa ini terjadi bukan hanya di dalam kalangan sendiri. Ini sebuah peristiwa yang terjadi di hadapan umum. Ya. Dan mereka itu berbicara tidak dengan asumsi bahwa pembacanya itu adalah orang-orang yang udah percaya. Mereka just menulis kepada semua orang. Ya. Siapa saja bisa baca. Dan dengan kesadaran ini kita bisa mengatakan apa ya, kita tidak perlulah saya kira membagi dengan terlalu tajam pemberitaan Injil kita kepada orang yang kalangan sendiri dan sisanya gitu. Gak perlu saya kira kita bagi dua secara terlalu tajam, karena Injil itu dari sejak pertama munculnya itu adalah sudah di hadapan semua orang. Ya. Peristiwa penyelamatan Tuhan itu di hadapan semua orang, bahkan segala makhluk ya. Jadi bukan hanya orang itu bahkan. Ya. Semua pihak, termasuk pihak-pihak yang melawan. Maka saya kira ya kalau kita sebagai orang Kristen, kita perlu untuk meminimalkan bahasa yang double gitu ya. Bahasa yang double ini maksud saya adalah kayak begini. Kalau kepada orang dalam kita ngomongnya begini, tapi nanti sama orang luar ngomongnya begitu ya. Saya kira itu kebiasaan yang tidak selaras dengan Injil ya. Kepada orang dalam, orang sendiri ngomongnya gini, nanti kepada orang luar kita pakai citra, pakai fasad yang berbeda gitu. Itu lebih khas apa sih? Lebih khas orang mau berkomplot ya. Orang mau menipu. Seperti mau menipu mungkin bukan kayak menipu yang terus nanti masuk penjara ya, tapi menipu yang agak soft ya. Seperti apa? Berjualan produk gitu. Berjualan produk kan mesti dipoles-poles ya. Sehingga konsumen itu lebih tertarik beli. Lalu kita bilang, ya ini kan nggak apa-apa karena ya semua orang juga melakukan. Ya saya setuju juga, semua orang melakukan, saya setuju. Tapi saya bukan bicara mengenai produk kamu jualan kacang goreng atau apa ya. Tapi kamu sedang menghidupi Injil di hadapan umum. Nah kalau kemudian kamu pakai metodenya itu seperti jualan produk nggak laku yang kamu poles-poles biar lebih menarik untuk dibeli. Produk yang sebetulnya tidak dibutuhkan lalu kamu poles-poles sehingga muncul kebutuhan atau lebih tepat keinginan dalam hati calon pembeli. Saya kira
ini satu strategi yang gak selaras sama, dalam tanda kutip, barang jualan kamu. Dan by the way, Injil kan gak untuk dijual sebetulnya. Jadi gak bisa dibilang sebagai komoditas juga ya. Dan itu menarik juga ya, istilah goods and commodity itu. Karena itu istilah yang dipakai juga dalam perdebatan antara orang-orang Kristen dengan orang-orang Stoik ya. Nah, tapi masih agak panjang. Cuman saya jelasin sedikit aja. Orang-orang Stoik itu tidak percaya ada kebaikan dalam dunia ini. Something good, external, itu mereka nggak percaya ada. Yang di luar itu, tidak baik, tidak buruk, adiaphora. Ya, it is just it is. Not good nor evil, ya, neither good nor evil. It is what it is. Bagi orang Stoik, the only good itu adalah ini, virtue. Ya, kebajikan. Kebajikan dalam arti apa? Sikap diri kamu yang bajik gitu. Apa itu kebajikan? Kamu itu bijaksana, bisa membedakan yang berharga dan tidak berharga untuk dilakukan, yang tepat untuk dilakukan dan tidak tepat untuk dilakukan ya. Itu satu kebajikan. Kamu adalah orang yang pemberani ya, punya fortitudo. Nah, itu kebajikan. Kamu adalah orang yang adil ya. Just, kamu punya justice gitu ya. Kamu adalah orang yang just. Itu adalah kebajikan ya. Kamu adalah orang yang punya pengendalian diri ya, temperance. Nah, itu kebajikan. Nah, kebajikan adalah hal yang baik. Tapi sisanya itu bukan hal yang baik, tapi juga bukan hal yang buruk. Ini orang Stoik ya. Dan mereka menyebut apa hal-hal ini? Hal-hal yang tidak baik, tidak buruk itu. Mereka menyebutnya sebagai komoditas. Komoditas. Tetapi orang-orang Kristen tidak menyebut hal-hal di luar itu sebagai komoditas. Mereka menyebutnya sebagai ini. Sesuatu yang kamu pakai ya, waktu belajar ilmu ekonomi, apa itu yang beredar di pasar selain kita sebut komoditas, kita sebutnya apa? Customer goods. Goods kan? Goods and services kan? Kenapa kita sebut sebagai goods? Kan mestinya lebih tepat sebut sebagai commodity, ya enggak sih? Atau things, right? Re dalam bahasa Latin ya, re. Selesai kan? Commodity. Kan bisa aja begitu kan? Sesuatu untuk dipertukar. Kenapa kita sebutnya sebagai goods? Ada asumsinya di sini, dan asumsinya very deep. Asumsi kosmologisnya adalah, apa yang ada itu baik. Kenapa yang ada itu baik? Karena segala yang ada dari Tuhan. Tidak ada yang ada di luar diadakan oleh Tuhan. Yang ada itu bisa ada karena Tuhan punya ide mengadakan itu. Dan karena Tuhan itu baik, maka yang ada itu juga ada untuk maksud yang baik, tujuan yang baik, baik dalam dirinya sendiri, dan seterusnya. Maka kita menyebutnya sebagai goods. Tapi orang Stoik dalam penolakannya, untuk menjadi sengsara karena mengikatkan diri kepada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan itu, mereka menyebutnya sebagai commodity. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, punya sejenis kepercayaan bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Dan menariknya di sini, Injil kita sebut sebagai apa? Kalau kita punya metafora dalam kebudayaan dominan kita ini, kebudayaan dominan kita ini kan menyembah duit ya, menyembah ekonomi kan. Jadi metafora utamanya, root metafornya itu seringkali adalah transaksi. Benar nggak sih? Transaksi. Ya. Makanya soteriologi kita juga kayaknya agak transaksional ya. Tapi kita itu sewaktu bertransaksi lah, oke lah kita pakai metafor itu bertransaksi. Kita tuh mentransaksikan apa? Apakah hal yang netral sehingga kita sebutnya sebagai komoditas saja, ataukah ya komodes itu kita sebutnya, ataukah itu sebagai sesuatu kebaikan, sebagai goods ya? Yang mana? Saya kira bukankah asumsi kosmologis yang lebih selaras sama teologi penciptaan adalah segala sesuatu yang kita tawarkan kepada dunia, yang kita terima dari dunia adalah kebaikan yang berasal dari Tuhan. Apalagi ini kita bicara mengenai
pesan Injil ya, pesan Injil mengenai datangnya kerajaan Allah. Tentu saja masa kita memasarkannya seolah-olah itu sekedar komoditas yang netral ya, kan tidak. Tapi sebagai sesuatu yang secara intrinsik memang baik. Sebagai goods ya, secara intrinsik memang baik. Dan kita ingin untuk orang-orang lain juga merasakan, mengalami kebaikan-kebaikan itu karena kita sudah mengalaminya sendiri ya. So dengan demikian saya kira kita tidak perlu untuk punya double talk gitu ya, ngomong keluarnya gimana, sama orang dalam gimana, supaya melancarkan dagangan kita ya biar lebih laku. Saya kira nggak perlu kita mengembangkan, melatih diri untuk melakukan hal seperti itu ya, itu bertentangan dengan Injil. Karena kita percaya bahwa kita sama-sama orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan, kita sama-sama tidak punya apa-apa untuk diberikan, sehingga kita mendapatkan apa yang kita butuhkan dari Tuhan ini, yaitu pengampunan, rekonsiliasi dengan Allah Bapa, ya dan seterusnya. So, itu aja mengenai bagaimana kita menyaksikan datangnya kerajaan Allah di hadapan lawan kita. Karena Tuhan sendiri melakukannya di hadapan publik, maka kita pun punya modal ya untuk melakukannya secara natural di hadapan publik, tanpa perlu mengemasnya supaya lebih laku gitu. Pak Yadi, saya mau tanya, kalau yang saya perhatikan dari tadi itu argumennya adalah seberapa tidak mungkin Yesus tidak bangkit atau seberapa mungkin Yesus bangkit. Tapi kalau kita berargumen yang sama dengan agama lain gitu, kita lihat kalau menurut saya juga unlikely sih gitu. Misalnya dia bilang dia lihat ada 4 vision gitu, terus dia cerita itu ke orang-orang. Lalu hari ini kita lihat ada ratusan juta orang bahkan berani mati demi kepercayaan yang seperti itu gitu. Lalu juga Mormon misalnya sekarang ada 16 juta orang. Padahal itu ceritanya sangat-sangat aneh gitu. Itu gimana Pak? Jadi kekristenan kita bilang ya ini sangat tidak mungkin, jadi Yesus pasti bangkit gitu. Bukan pastilah, hampir pasti bangkit. Tapi yang lain juga seperti itu Pak. Sanggahannya sangat bagus ya. Saya kira kalau kita memang bicara mengenai angka, ya walaupun memang sih for the time being angkanya Kristen masih paling tinggi gitu. Tapi ya ini argumennya lemah banget lah ya. Sampai 2050 katanya proyeksinya kita tuh masih paling terdepan lah, paling mayoritas lah di planet ini. Sampai 2050 setidaknya. Ya, tapi tetap itu adalah argumentasi yang lemah banget sih ya mengenai angka. Tadi Hans sudah kasih counter claim-nya dengan sangat bagus. Agama lain juga ada kok cerita-cerita yang sangat aneh gitu ya. Tapi saya menjawabnya begini, menanggapinya. Ini kan hanya salah satu aja, ya salah satu kaki aja ini dari semua argumentasi yang tadi saya udah utarakan. Jadi masih ada banyak yang lain. Di antaranya yang lain ya adalah isi daripada yang unlikely itu apa? Itu penting juga gitu. Isi dari yang unlikely itu. Jadi yang unlikely lalu kemudian pemeluknya bersedia untuk mati untuk itu dan segala macam, ya memang sih benar sih. Gak banyak saya akan bilang ya, yang tadi contoh Hans sebutkan itu kan juga agama-agama besar lah bisa dikatakan ya. Dan agama besar ini cuma a handful kan ya. Jadi memang bukan any kind of strange stories yang orang terus mau mati untuk itu. Tentu gak seperti itu ya. Dan juga kita bisa jawab yang lain adalah cerita-cerita yang dipercaya sama gini, agama-agama yang tadi disebutkan sama Hans itu, apakah mereka itu punya ya padanannya dari kebangkitan itu? Saya kira enggak loh. Lalu kemudian ada kayak pertentangan di awal mengenai versi ini nih versi yang bohong gitu ya. Jadi kalian tuh membohongi kami gitu seluruh dunia. Saya kok tidak melihat ada hal seperti itu ya. Jadi saya kira ya memang betul ada samanya dalam urusan aneh dipercaya sekelompok orang yang sangat berkomitmen. Tapi kesamaannya berhenti di situ sih saya kira.
Kalau diteliti lagi anehnya dalam hal apa, menjadi sangat berbeda gitu. Lagi pula mereka tidak dianiaya di depan itu saya kira ya. Walaupun ada lah penganiayaan sini sana, tapi tidak seperti yang orang Kristen alami selama 300 tahun gitu di awal gitu. Nggak seperti itu sih. Jadi iya memang ada mirip-mirip, tapi nggak sama sih kalau dilihat lebih dekat. Ya itu kira-kira tanggapan saya. Pak Jadi yang terakhir menarik, Pak Jadi beberapa kali mengulang tentang double talk yang perlu kita hindari. Cuma mungkin saya kurang jelas karena kalau bisa Pak Jadi berikan contoh realnya kalau kita share the gospel in a double talk ways ke believers, ke non believers, tapi ketika kita ngomong sama believers supaya nggak ditambah-tambahin atau dipercantik atau apa tuh yang kayak gimana Pak? Saya belum ngerti. Karena ketika saya dengar Bapak menjelaskan itu, saya mencoba menyesuaikan dengan konteks saya nih. Misal sebagai dokter, saya belajar ilmu kedokteran itu kan dengan komprehensivitas yang cukup sulit, rumit. Kemudian dengan bahasa-bahasa yang juga mungkin dari Latin dan sebagainya. Kemudian bahkan ketika saya meyakinkan bahwa penyakit jantung ini adalah penyakit yang mematikan karena paling mematikan karena secara epidemiologi angkanya berapa juta mortalitasnya dalam 1 tahun dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau saya mau cerita secara benar-benar saintifik kan ada polemik juga di situ kan, polemik maksudnya dari hasil riset yang bertentangan, terus masih ongoing juga. Kemudian mungkin ada clinical trial yang ternyata di-reject, tapi ternyata secara empiris tetap misalnya contoh nih ngomongin obat, tetap itu berguna di beberapa orang, jadi kita tetap pakai gitu. Nah tapi kan ketika saya translate itu ke pasien, ya anggap aja pasien tuh kalau saya benar ya, kayak non-believers. Ya saya nggak akan cerita segitu komprehensifnya dan bahkan menceritakan polemiknya karena saya lebih rindu untuk ya melihat dia sembuh dulu gitu. So is that a correct analogy gitu? Iya. Kayaknya kurang tepat sih. Nggak terlalu apple to apple ya. Karena ini yang dihadapi adalah gapnya itu adalah antara ahli sama awam. Tapi antara dalam tanda kutip insider dalam sistem itu ya yang saya sendiri kurang setuju kalau dipisahin sebegitu tajam ya. Tapi oke lah kita ikutin dalam sistem yang saya sedang counter itu. Insider Kristen sama outsider Kristen. Nah, dalam sistem yang terlalu tajam membedakan itu, mereka bukan mengatakan insider Kristen ini expert, outsider Kristen itu awam banget. Bukan itu intinya. Walaupun memang itu benar juga sih ya. Kalau kamu sudah orang Kristen 30 tahun ya, seharusnya kamu lebih expert mengenai Injil ketimbang orang agama Buddha yang gak pernah buka Injil, mestinya ya. Betul gak sih? Tapi saya kira dalam percakapan saya itu lebih kena kalau itu dikaitkan bukan dengan jenjang atau gap expertise, tapi dalam urusan mengenai pro atau kontra terhadap kekristenan. Ini kan beda nih. Pro atau kontra. Ya, itu beda dengan saya ahli, kamu newbie. Nah, itu lain. Kalau tadi contohnya Monik adalah expert sama newbie. Kalau expert sama newbie saya setuju. Kita mesti pakai cara-cara pedagogis yang menyederhanakan, polemiknya banyak, nuansanya banyak, tapi oke lah kamu kan orang yang baru kemarin serangan jantung, masa saya kasih kuliah mengenai penyakit jantung dan segala macam dan nggak mungkin lah ya. So disederhanakan, itu sih fine banget, saya setuju itu fine banget. Tapi yang kita hadapi bukan seperti itu ya, bukan orang luar itu kita lihat sebagai nggak expert, awam banget,
kita expert banget, bukan itu. Tapi kita ini adalah orang-orang yang udah percaya, udah setuju banget, udah ngalamin banget. Mereka, satu, asing, gak pernah tahu sama sekali. Dua, mungkin menentang banget. Nah itu. Nah, dalam gap yang jenis ini, saya mengusulkan tadi, jangan kita lakukan. Double talk, dalam artian kita pakai sejenis bahasa buat orang luar yang sama sekali bertentangan, sama sekali berbeda dengan sama orang dalam. Bahasa komplotan kan begitu ya. Sama orang dalam kita ngomong sesuatu, ini jangan sampai bocor, jangan sampai ngomong ke orang luar. Nah itu kan. Itu kan bahasa komplotan. Yang mana dalam beberapa konteks bisa dibenarkan saya kira ya. Kayak misalnya dalam konteks suatu korporasi gitu. Korporasi boleh nggak sih ada rahasia tertentu dia simpen? Ya mungkin boleh-boleh aja ya, korporasi punya rahasia. Asal tidak merugikan publik ya. Korporasi punya rahasia misalnya mengenai resep bikin ayam goreng gitu ya. Boleh dong ya ada antara insider ya, koki ngobrol sama owner sama apa gitu ya, insider. Cuman ngomong sama orang lain ya jangan ngomong gitu kan. Ya asal jangan nanti dalam resepnya dikasih bahan yang berbahaya buat kesehatan dan jangan gitulah. Kan kira-kira begitu ya. Tapi saya kira urusan yang lain lagi kalau kita bilang outsider insider ini mungkin lebih tepat analoginya kayak gini. Bikin double booking. Pembukuan ganda. Satu kasih lihat tukang pajak, kasih lihat pemegang saham, satu kasih lihat pemegang saham utama gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi double booking dalam artian itu gitu. Double booking, double bookkeeping ya mungkin lebih tepatnya ya. Itu mungkin analogi yang lebih tepat. Kalau yang tadi Monik bilang itu gapnya expertise ya, vertikal. Kalau ini contoh lainnya double bookkeeping lah gitu. Jadi ada pihak yang kita nggak kasih tahu informasi yang vital banget, yang ternyata punya dampak fatal banget. Karena dia outsider gitu. Saya kira dalam kekristenan kita tidak ada tempat lah untuk itu. Dia orang luar nggak perlu tahu lah ini bahwa sebenarnya nggak ada tempat untuk itu. Jadi saya kira kalau kita mengundang, kita bikin Bible study bareng orang beragama lain, boleh-boleh juga. Saya waktu tahun 2017 ya pernah ada satu kuliah metode riset saya ikut. Tadi saya ngobrol sama beberapa anak. Itu salah satu peserta kuliah itu orang Kristen yang banyak bergaul dengan orang-orang Buddhis. Lalu dia bilang, kamu pernah nggak ajak orang-orang beragama lain ya, itu PA bareng gitu ya, baca Injil bareng. Lalu menarik loh pertanyaan mereka. Dan segala macam. Dan mereka bisa kasih kita perspektif yang kita nggak kepikir gitu. Simply karena kita nggak dari tradisi mereka. Dan saya kira ini sesuatu yang seperti itu. Ya, kalau kita punya bahasa insular, ya, isolatif, kita akan bilang, oh lu kan orang agama lain datang ke sini baca kitab suci gue, lu nanya-nanya sama gue dong, ini gue expertnya nih. Nah kalau ini enggak, ini kitab suci gue, bener, gue udah baca ini 30 tahun, tapi selalu gue surprise tiap kali baca baru gitu. Dan gue pengen tahu, lu baca ini, kita baca bareng-bareng, lu dapat perspektif apa? Dan kalau dia ngomong sesuatu, kita dengerin. Kita bukan punya tujuan just bikin dia convert jadi Kristen gitu. Bukan itu tujuan kita satu-satunya. Atau yang terutama, bukan itu. Tapi yuk kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Saya pengen belajar dari sini. Kamu teman saya belajar. Kamu bisa belajar dari saya, tapi saya juga bisa belajar dari kamu. Simply karena kita berdua manusia yang berbeda. Saya punya sejenis mata, kamu punya sejenis mata yang lain. Apapun agamamu. Gak hanya gara-gara KTP gue Kristen, gue baca Alkitab bakal lebih tepat daripada lu. Yang KTP-nya tulisnya agamanya beda. Gitu. Gak. Heart posture-nya ketika kita share the gospel, misalnya contoh kayak Bapak bilang Bible study gitu, kita gak memposisikan diri sebagai yang lebih tahu dan lebih benar ya. Ya. Okay. Kita memposisikan diri sebagai saksi. Saksi mata. Ya. Itulah kita.
Saksi mata, eyewitness. Saksi mata tuh nggak lebih tahu loh. Cuman dia yang menyaksikan lebih rantai yang lebih dekat gitu aja. Kita bukan saksi mata juga sih sebetulnya ya. Kita bukan saksi mata kebangkitan Yesus kan. Kita adalah pendengar dari saksi mata itu. Yang dibujuk untuk menjadi percaya oleh Roh Kudus. Kepada kesaksian para saksi mata itu. Kan itu. Even kita bukan saksi mata. Jadi analoginya ini seperti apa ya? Para saksi mata yang menulis Injil, mereka itu seperti pendiri negara. Pendiri negara itu tulis konstitusi. Sekarang ini kita warga negara. Kita orang Kristen itu warga negara. Kita bisa nggak mengganti konstitusi? Ya nggak bisa kan? Dalam arti kita tulis ulang semuanya, nggak bisa kan? Seperti itulah. Ya. Tapi konstitusi itu juga bukan kayak harga mati gitu, kayak satu huruf pun itu nggak boleh diubah, lalu artinya itu mesti rigid banget kan? Enggak ya, selalu ada ruang tafsir itu kan, konstitusi itu kan. Nah itu, beranak pinak jadi banyak undang-undang gitu kan, konstitusi kan. Sama lah ya, Alkitab kan cuman ya itu aja, tapi kan kitab tafsir kan terus bertambah gitu. Makanya momentum terus terjemahin, nerbitin, impor buku ya kan. Nggak bisa habis itu kan. Nah itu. Jadi poin saya sekarang adalah, yuk kita bicarakan mengenai kebangkitan Yesus. Pertama kita kembalikan sentrumnya itu kebangkitan Yesus. Atau setidaknya ini, kematian dan kebangkitan Yesus. Kita tanya selama ini sentrumnya apa sih? Jangan-jangan ini loh, penderitaan Yesus. Oh ya, Yesus menderita. Yes. Tapi jangan lupa loh, kita kok kebangkitan seperti kayak appendix saja gitu. Enggak sama sekali loh. Ya, itu sentrum dari kekristenan. Yesus sudah bangkit, segalanya tidak sama lagi. Kalau Yesus hanya mati ya, even mati bagi kamu dengan sukarela, mati yang menggantikan, tapi nggak bangkit, semua itu percuma kata Paulus. Yesus yang mati buat kamu, dia menunjukkan dia mengasihi kamu, tapi nggak bangkit. Ya kamu mati dalam dosamu. That's it. Bener gak? Ya cuma maybe kamu bisa menghibur diri, ya saya mati dalam dosa saya, tapi setidaknya ada yang menyayangi saya namanya Yesus. Ya udahlah, good for you gitu. Tapi tetap aja mati. Karena kematian hanya dipatahkan itu oleh kebangkitan Yesus. Makanya orang Kristen Ortodoks itu mereka pada hari Paskah itu mereka meneriakannya kan itu kan, Yesus sudah bangkit. Dan mereka kayak merayakannya happy banget gitu. Ya saya kira kita perlu belajar menghayati itu lebih. Ya sentralitas dari kebangkitan Yesus. Oke, mungkin salibnya Protestan ini bicara sesuatu ya. Salibnya kosong gitu. Salibnya kosong. Mengingatkan kita sama apa? Ya salib Yesus sudah nggak ada isinya. Ya oke lah, salib kosong bisa aja. Orangnya sudah dikubur ya, bisa aja begitu ya. Tapi maksudnya kayak dia sudah bangkit gitu. Ya oke. Kuburan juga kosong gitu mungkin. Ya. Oke? Ya. Tapi ada banyak misteri lah. Kita tadi lihat ya, itu segala cerita Injil itu kompleks ya. Jadi kita jangan sederhanakan seperti cerita anak sekolah minggu saja gitu. Enggak. Ya kompleks, jadi perlu ada ruang kita dibantu dengan ya sesama saudara seiman maupun siapa saja membaca Injil ini dan mengerti maknanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang boleh kami diskusikan, percakapkan pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami renungkan boleh berkenan di hati Tuhan yang sudah menciptakan kami, memelihara kami beserta dengan segala makhluk yang Engkau buat, dan juga sudah memperhitungkan kami, memanggil kami masuk ke dalam komunitas umat-Mu, mencangkokkan kami dalam perjanjian, mencangkokkan kami ke dalam Kristus, sehingga kami ini boleh menjadi satu dengan penderitaan Kristus, kematian Kristus, tapi juga kebangkitan Kristus, dan pada satu hari kelak pemuliaan Kristus pula. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala yang Engkau kerjakan, untuk menciptakan kami, menyelamatkan kami, dan pada satu hari kelak mengangkat kami. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan, sekali lagi, sehingga kami ini yang adalah milik-Mu, boleh hidup
seturut dengan panggilan kami, seturut dengan kemuliaan dari panggilan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.